Ya, sambil kita ngopi, ujung-ujungnya gitu lagi, Pak katanya tolong ya dukung itu Mama Imamudin katanya. Kasih lagi sama saya itu. Tapi terima uangnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kesehatan, kesejahteraan, taufik, inayah, hidayah Allah selalu menyertai kita semua. Amin Allahumma amin. Nah sahabatku, pada kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang menunjukkan ketololan dan kekonyolan seorang Muhibbin Bani Ba'alawi, di mana video tersebut adalah bentuk suatu fitnah yang keji menurut saya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita melihat video tersebut secara utuh yang nanti akan saya tampilkan. Silahkan kawan-kawan simak secara seksama dan perhatikan dengan baik. Saya mengambil poin dari video tersebut. Yang pertama ialah menyayangkan kepada channel _King Arabia. Jikalau tujuannya hanya untuk mencari viewers, untuk mencari subscribers, dengan cara yang seperti ini adalah kekonyolan. Jadi hal yang tidak bijak, hal yang menurut saya dari kapasitas kualitas yang ditampilkan ini amat sangat buruk secara trafficnya. Kalaupun memang Muhibbin yang memang mengharapkan terlindungnya para habaib, majikan, junjungan kalian, seharusnya dengan fakta yang nyata, tidaklah dengan acting yang video seolah-olah di mana video tersebut ya amat sangat jelas bahwa video itu adalah settingan belaka yang dibuat-buat dan adanya adalah kedustaan. Terlebih mengecewakan bagi saya adalah orang yang mengatasnamakan seorang kiai, ustadz di sana, di mana bukanlah suatu hanya sekedar gelar yang seolah-olah bisa mencari pengaruh pada masyarakat. Akan tetapi hendak pula kalau Anda mengaku sebagai kiai, ustadz, kapasitas kualitas Anda juga itu setidak-tidaknya harus kalian tampilkan dan nampakkan. Jangan ketololan-ketololan belaka. Jadi tidak ada satupun kalimah Arab, tidak ada satu dalil yang disampaikan, ucapannya pun pelangap-longo. Jadi kualitasnya dari mana? Dan alangkah primitifnya lingkungan-lingkungan di daerah sana ketika orang yang kualitasnya seperti ini kalian agungkan, kalian angkat menjadi ustadz, amat sangat miris, amat sangat prihatin. Ya, kita bisa melihat dari cara bicara, dari gaya, gestur tubuh, akan nampak bagaimana seseorang tersebut memiliki kriteria keilmuan yang memadai. Beda halnya dengan apa yang ditunjukkan, yang ditampilkan dalam video King Arabia ini. Jadi dua hal tersebut saya menyayangkan. Dan kalaupun memang murni bahwa ini adalah bentuk belaan kalian kepada majikan kalian, ya sekali lagi ya tidak perlu dengan cara memfitnah, tidak perlu dengan cara dusta, tidak perlu dengan cara-cara kalian membuat video yang settingan seolah-olah itu ada terjadi. Adegan apapun, ketika kalian udah sengaja untuk mempromosikan, mempertunjukkan dan meyakinkan orang lain, maka keesokan hari kalian akan tentu mendapat imbas, dan tentu apa yang kalian lakukan adalah mendapatkan, akan dimintai pertanggungjawab. Nah saudara-saudaraku, jadi ketika pengakuan Ustadz Endos, di mana ada seseorang yang berusaha untuk menyuap agar mendukung Kiai Imad, yang saya pikir secara kualitas beliau seperti itu, seberapa besar pengaruh beliau terhadap tesis Kiai Imad? Berapa besar pengaruhnya untuk tentu meyakinkan majikan kalian itu bahwa zuriyah yang murni. Jadi kekonyolan, ketololan seorang ustadz yang dipertontonkan, diperlihatkan di tengah-tengah media sosial. Saya sangat prihatin dengan hal ini. Nah saudaraku, baik, tidak perlu lama-lama dan panjang lebar, saya akan tampilkan videonya. Silakan bagi kawan-kawan berkomentar yang bijak, yang santun tentunya mengenai video yang saya tampilkan dan bagaimana menurut kalian. Dan secara keseluruhan dari awal sampai akhir simak sampai dengan selesai agar tidak tentu gagal paham. Kalian bisa mengambil hikmah, kalian bisa mencerna, kalian bisa menyimpulkan dengan logika dan akal sehat bahwa bagaimana mengenai video tersebut. Itu saja kawan, mari kita simak video. Kembali lagi dengan saya King Arabia, dan di sini saya sama Pak Ustadznya Pak? Ustadz Ndoy. Di sini juga saya ditemani sama Abah Yai. Nah, kali ini saya pengen nanya nih,
katanya Pak Ustadz Ndoi ini pernah didatangi oleh salah satu orang ya Ustadz ya, yang dimana orang tersebut itu setiap kali datang bahkan sampai keempat kali datangnya ngasih duit. Ya betul. Itu sempat ramai ya warga-warga sini. Sempat ramai warga-warga di sini. Jadi orang Coba yang agak tersebut keras, Ustadz yang agak keras. orang tersebut itu Ya. pertama dia datang ke sini. Ya. Nah, pertama dia ngobrol-ngobrol gitu. Udah lama ngobrol. Ya. Pak, katanya saya mau nggak mau pergi dulu. Iya. Mau berangkat ke mana nggak tahu dia. Ngomongnya waktu itu mau ke Serang ya. Iya. Nah, cuma dia waktu itu salaman sama saya itu sambil dia cium tangan ngasih uang, cuma dia sampai ngebisikin, ngobrol, ngajak, ngedukung Siapa? itu siapa? Imanuddin ya? Imanuddin. Jadi gini guys, Pak Ustadz ini kedatangan salah seorang yang dimana orang tersebut itu datang ke sini berkali-kali datang, sampai berapa kali datang? Empat kali datang. 4 kali datang. Nah, orang itu kan orang asing, Pak Ustadz juga nggak kenal. Nggak kenal. Jadi Pak Ustadz ini nggak kenal sama orangnya. Tiba-tiba dia datang, terus ngobrol, itu mah ngobrolnya nggak perlu diceritain ya. Itu mah rahasia ya Pak Ustadz ya. Iya. Ngobrol apa? Dan itu setiap kali datang ke sini, ya, setiap orang tersebut datang ke Pak Ustadz, terus pas pulangnya itu ngasih duit ya, Dalam amplop itu. ya dalam amplop, ngasih duit dalam amplop, dan terus Pak Ustadz ini dibisikin bahwa suruh mendukung siapa? Pak siapa tuh? Pak Imanuddin. Ya, disuruh mendukung keimanan gitu guys. Itu setiap kali datang ke sini emang itu caranya gitu Pak Ustadz. Iya. Yang kedua kali waktu saya itu pasar. Dia tahu saya di pasar itu tahu. Mungkin nanya-nanya atau dia ngeliat saya ya waktu lewat dia mungkin berhenti ngobrol sebentar, ngobrol lagi sama dia. Iya. Sambil kita ngopi, ujung-ujungnya gitu lagi, Pak katanya tolong ya dukung itu Mama Imanuddin katanya. Kasih lagi sama saya itu. Tapi diterima uangnya itu? Enggak diterima, enggak Oh. diterima karena saya itu cinta sama ya santri, Ya. ulama, Iya. Kiai, Abu ya, Syekh ya, Iya. apalagi sama keturunan Rasulullah ya, Iya. Habib ya. Iya. Itu karena saya cinta terhadap Habib, para ulama yang minta didukung sama saya untuk mendukung Pak Imanuddin, Iya. saya tolak. Oh, Jadi jadi saya nggak mau mendukung Imanuddin. oh. Jadi gitu ya. Ngasih uang itu dalam arti suapan gitu. Ya Mungkin ya. bisa dibilang suapan itu menyuap karena Sodokan. karena itu mah udah jelas tuh mah suruh ngedukung Imanuddin, kasih uang. Tadinya dia suruh mendukung Imanuddin aja katanya gitu. Oh enggak, Pak Ustadz, saya bilang saya nggak bisa. Nah dia ngasih sama saya dalam amplop itu sekitar ya tebal itu uang, tebal itu amplop itu, di amplop itu tebal Iya. kayaknya kayak sekitar 2 jutaan gitu. Saya tolak. Maksudnya gini Pak Ustadz ya. Saya cuma heran doang ya. Dia itu datang ke Pak Ustadz ini nggak ada niat yang lain. Nggak maksudnya kan minta syariat biasa kan. Minta agar jualannya maju gitu. Itu gimana itu? Enggak. Awalnya dia itu Iya. ketemu ngobrol ya kayak yang nyari itu bukan saya kita syariatnya kayak cari syariat gitu Iya. gitu. Tapi saya perhatikan gitu. Iya. Ini orang kayak orang gimana ya, kebingungan, Oh, iya. bingung gitu. Terus mungkin pura-puranya bingung gimana gitu, nyari orang pinter. Ujung-ujungnya itu minta mendukung Imanuddin tuh. Oh, Ya, gitu. ketemu 2 sama kali Pak saya Ustadz tolak, gitu. datang lagi tuh sampai ketemu di rumah. Iya. 3 kali sama ngomongnya minta didukung Imanuddin. Oh, ketiga kalian Berapa datang lagi? ke rumah lagi. Berapa lagi? Nah, jadi tuh keempat kalian ketemu di mana Pak Ustadz? Yang keempat kalian saya ketemu di yang mau ke pasar itu di sawit sana ya. Iya. Sawit. Pas saya berhenti, saya ketemu sama teman saya sambil ngopi, ngobrol. Gak tahu dia tiba-tiba datang orang itu. Nggak kirain saya dengar-dengar kan di luar-luar sekitar ya, diajak ya kayak gitulah, disuruh mendukung Kiai Iman, terus dikasih duit seolah-olah disuap gitu kan. Kirain orang itu kenal gitu. Sama sekali nggak kenal. Nggak kenal. Intinya itu orang asing ya. Orang asing. Itu mungkin dia tuh ya santrinya apa
anak buahnya atau orang suruhannya, saya nggak tahu, nggak paham, nggak ngerti juga. Ujuk-ujuk dia ngobrol, minta didukung Imanuddin, kasih uang, ya saya tolak. Ya kelihatan Pak Ustadz mungkin gitu dia ya. Oh, iya. Ya, wah ini Pak Ustadz kan. Oh, gitu. Ya, saya bukan dia mau ikut mas saya. Memang dia sempat tanya juga mungkin ke teman saya mungkin ya. Iya. Dalam perjalanan yang pertama sampai 4 kali ke rumah yang ketemu di sawit sana ya, di warung kopi ya. Nanya siapa mungkin itu, kata mereka mungkin sama teman saya, oh itu katanya Pak Ustadz Ndoy katanya. Oh gitu. Ya dia, Oh, dikasih tahu gitu. ya mungkin nanya-nanya sama teman saya gitu. Ya, Ustadz Noy gitu ya. Ustadz Ndoy katanya gitu. Ini yang jadi pertanyaan ini, uang segitu tebalnya ini Pak Ustadz nggak tergoda gitu. Nggak tergoda. Enggak lah, karena saya itu satu cinta sama santri ya, Ya. berkata santri, Ya. dua Ustadz, cinta saya terhadap Ustadz, Kiai, Abu Syekh, apalagi keturunan kandung Nabi ya, Nabi Muhammad SAW ya. Ya kelasnya kelas Habib ya, itu yang saya pegang. Karena kita juga, ya kalau kita ahli sunnah wal jamaahnya kuat, nggak mungkin lah kita Tergoda. kegoda. Walaupun itu uangnya, apa isi amplopnya itu 1 miliar, kamu bisa terima. Kayaknya ini kalau Mbah Yai yang disuap udah masuk itu. Ya nggak tahu ya. Ya Mbah Yai gimana? Udah masuk ya. Diambil aja uangnya gitu. Uangnya diambil Ya. ya kita pura-pura itu aja ya. Jangan Sama jangan aja itu berbahaya. Itu mau sama aja. Ngomongin orang, kita Orang diri sendiri. Iya. Bukan. Jadi ngomongin orang yang tadi itu. Mau biarin aja dia. Kalau kita cinta terhadap santri ya, ulama, kiai ya, Abu Syekh, para habib ya, udah lepas aja, ngapain loh, nanti rezeki mau ada yang ngatur. Benar. Gini Pak Ustadz ya, kita langsung ke intinya aja. Sekarang kan rame tentang polemik nasab. Gimana tanggapan Pak Ustadz kepada Kiai Imanuddin? Kalau menurut saya mah Pak Kiai ya, Kiai Imanuddin ya, disebutkan Kiai Imanuddin, saya tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setujunya kenapa? Tidak setujunya Pak siapa Mama Imanuddin ini, ya intinya sampai memecah belah umat. Kalau misalkan dia tidak memecah Tidak belah mengakuin Habib. umat ya, berikut Habib ya, Ya. jadi saya tidak setuju. Nah. Sangat tidak setuju. Jadi Pak Ustadz ini tanggapannya ke Kiai Iman itu Kiai Iman seolah-olah memecah belah umat gitu. Iya. Sama, Membenci Habib gitu. iya, Membenci keturunan Nabi. membenci terhadap keturunan Nabi, Iya. sedangkan itu kan pewaris. Iya. Pewaris. Ulama warasatul anbiya. Mm-mm. Nah, jadi gini Ustadz ya. Kiai Iman itu tidak sama sekali membenci duriyah Kanjeng Nabi. Ya. Kiai Iman itu tidak sama sekali membenci duriyah Nabi. Tapi Kiai Iman itu hanya mengkoreksi, meneliti yang mengaku-ngaku cucunya Nabi dari Sadah Ba'alawi. Oh gitu ya. Ya, ini tanggapan Pak Ustadz. Pak Ustadz tidak setuju dengan Kiai Iman gitu. Tidak setuju. Kalau misalkan dia ngaku-ngaku keturunan cucunya Kanjeng Nabi atau mengorek-ngorek keturunan Kanjeng Nabi, kelas Habib, Ya. sebenarnya nggak usah dikorek-korek. Ya. Kalau dia itu benar istilahnya ulama, Ya. ya kan, jangan sampai dia itu mengorek-ngorek orang lain, Ya. apalagi kelas Habib. Ya. Kenapa? Karena masyarakat yang awam itu kelimpangan, bingung, Ikut kemana? jadi gini, mau kemana? Bertanya-tanya, sedangkan tidak ada yang di bawah itu yang menjelaskan, yang meluruskan, ya. Jadi nggak ada yang turun ke masyarakat, sedangkan masyarakat kecil Awam. yang awam, dasar agamanya kurang lah ya, gitu. Tapi Islam, ya Islam kepercayaan ya, Ya. yakin gitu. Dia mengakui bahwa itu agamanya orang Islam, gitu. Nah, ini nggak masuk menurut saya gitu. Nggak boleh mengorek-ngorek orang lain, apalagi kelas Habib, Ya. gitu. Lebih baik perbaiki diri kita ya. Lebih baik perbaiki diri kita, Perbaiki ya, ibadah kita, perbaiki ibadah kita, berhubungan kita sama Allah ya. langsung kalau berhubungan dengan Allah itu langsung. Apalagi dia kelas ulama ya. Nah, mohon maaf Ustaz, kita kembalikan lagi omongan bahwasanya ada seseorang yang menyuap Ustaz. Nah, saya teringat ketika siapa tuh Qori Tengku ya. Ya. Qori Tengku pernah mengatakan kepada Gus Fuad Pleret. Kata Qori Tengku itu kepada Gus Fuad ya, berapa uang yang kau kasih ke gua balikin.
Sedangkan Gus Fuad Pleret itu masih gengnya Iman sama Kori Tengku itu gitu. Tapi sekarang Kori Tengku terangkat gitu. Nah itu ada apa di dalamnya gitu? Jangan-jangan ini masuk ke yang menyuap Pak Ustadz. Bisa jadi. Yang gimana tuh? Yang pertanyaan tadi. Iya.